Ada yang sangat siap membuka, memulai, ada yang siapnya itu setengah dan memulai, ada yang nggak siap sama sekali tapi nekat memulai. Fenomena apa ini yang terjadi? Itu industri kreatif itu sebenarnya Juga ikut, ya. ininya, triggernya itu adalah dan ternyata Pantai Pudak ini tidak kalah dengan Labuan Bajo. Jadi potensi tidak hanya sumber daya alam, tapi juga banyak. Jadi misalnya salah satunya yang sekarang ini Desa Tembalang misalnya, ingin membuat farmer market. ABTV in Podcast. Sahabat ABTV, kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan sesuatu yang seksi, sesuatu yang mengandung dan mengundang orang untuk terlibat, bergabung, kemudian bersama-sama melakukan hal yang seperti saya gambarkan tadi, ya, sesuatu yang seksi. Sebuah panorama, sebuah fenomena yang ada di sekitar kita tentang bagaimana pariwisata, ya, kita akan membicarakan pariwisata. Pariwisata akan semakin berkembang di wilayah kita. Gegap gempita dari banyak pihak, terutama pengelola wisata yang ada di desa atau di kawasan tertentu, semakin menjamur. Seiring dengan semakin banyaknya wisata. Katakanlah kalau misalnya dalam 20 tahun yang lalu, hanya beberapa wisata saja yang ada di Blitar, atau tempat Anda barangkali, tapi sekarang kita bisa lihat ada banyak, hampir setiap tempat desa punya destinasi. Dan tentu saja ini nanti akan bersaing secara natural, di mana sebuah kawasan wisata yang dikelola dengan baik, dia akan bisa bertahan dan berkembang. Kita akan bincangkan lebih jauh lagi tentang wisata dengan anggota Komisi B, fraksi Partai PDI Perjuangan, Mbak Erma Susanti. Apa kabar, Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru wisata dari mana ini? Dari Pudak. Dari Pudak, ya. Pantai Pudak fenomena karena dalam beberapa waktu terakhir sempat viral, ya, dan semoga ini semakin berkembang. Untuk Mas Eko dan kawan-kawan yang ada di sana, jangan khawatir, ada Mbak Erma di sini yang siap mengawal keberadaan. Besok ada tanggal 31 ada Jalan Sehat di Berarti sana. Besok ya? Iya, tapi saya nggak bisa hadir. Oh. Baik, Mbak Erma, gegap gempita masyarakat. Ada yang sangat siap membuka, memulai, ada yang siapnya itu setengah dan memulai, ada yang nggak siap sama sekali tapi nekat memulai. Fenomena apa ini yang terjadi sehingga pariwisata itu begitu menggodanya bagi banyak pihak itu tadi? Iya, jadi memang itu sangat tergantung pada kreativitas desa untuk melihat potensi wisata yang ada di wilayahnya. Jadi memang ada beberapa desa yang itu sudah mempunyai sumber daya alam yang bagus, apakah itu pantai, apakah gunung, yang tentunya ini juga eman kalau kemudian desa itu tidak mengoptimalkan sumber daya alamnya itu yang memang bagus, ya, untuk kemudian menjadi salah satu penopang di ekonominya, ya. Kemudian juga menjadi salah satu target PAD desanya, sehingga kemudian efek dominonya ini tentunya kalau itu berhasil maka akan juga menggerakkan ekonomi yang lain seperti UMKM yang itu mungkin di kuliner, di oleh-oleh, ya, apapun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mendukung itu. Jadi tentunya memang kalau di desa itu ada potensi dan tidak dimanfaatkan, maka desa itu ya kalau saya melihat ya desa itu berarti kurang pinter, kurang bisa melihat
bahwa ada sesuatu di desanya yang kemudian bisa dioptimalkan untuk memajukan desanya itu. Sehingga satu keharusan, terutama desa-desa yang mempunyai pantai, potensi, gunung, potensi untuk wisata itu ya, otomatis itu harus menjadi salah satu potensi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desanya. Itu menurut saya suatu keharusan, gitu ya. Karena tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan itu sebagai investasi yang tentunya harus benar-benar kemudian dikembangkan dan dijaga. Selain kemudian dikembangkan menjadi potensi ekonomi, juga harus dijaga kelestariannya. Itu juga harus menjadi tanggung jawab untuk desa wisata itu. Ya, baik. Selama ini atau sampai sejauh ini, melihat dari antusiasme masyarakat, kelompok atau perorangan yang membuat wisata tadi, yang begitu gencar, antusiasmenya tinggi dan seterusnya, apa yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan oleh pengambil kebijakan lah, dalam hal ini mungkin Mbak Irma beserta kolega-koleganya nanti untuk memaksimalkan potensi wisata dan semangat yang ada pada teman-teman kita pengelola wisata. Jadi Provinsi Jawa Timur itu melihat bahwa untuk bagaimana kemudian mengembangkan desa, salah satu potensi yang itu cukup dilihat dan kemudian dikembangkan, apalagi dalam perkembangan industri kreatif yang saya melihat itu masa depannya itu masih sangat bagus, adalah dari sektor pariwisata. Sehingga kemudian dengan tumbuhnya desa wisata di Jawa Timur yang sekarang jumlahnya hampir 600 desa wisata. 600 titik wisata di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur ya. Itu artinya 600 itu yang sudah jalan dan... Ya belum tentu semua sudah ada. Karena kalau disebut 600 oleh Provinsi Jawa Timur, oleh dinas terkait, berarti kan sudah punya SK terlembagakan desa wisata, terlembagakan, sudah eksplisit menjadi desa wisata yang diakui oleh pemerintah kabupaten dan provinsi ya. Tapi tidak ada data ya, 600 itu. Ada desa wisatanya. Yang maju berapa? Ada. Iya. Jadi itu kemudian menjadi dasar dari pendampingan desa wisata. Gitu. Oleh karenanya kita ingin menguatkan dan kita melihat DPRD Provinsi Komisi B khususnya melihat bahwa desa wisata ini menjadi satu alternatif untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, karena tentunya Jawa Timur itu selain kita kuat di agro, di pertanian, dan sektor-sektor terusan atau sektor-sektor pengolahan pertanian, tentunya PDRB kita ini juga harus didukung oleh sektor pariwisata yang saya pikir sekarang ini permintaan pasarnya itu sangat tinggi. Karena wisata sekarang merupakan kebutuhan dasar dengan perkembangan tren gaya hidup secara global, bahwa kebutuhan orang untuk healing, untuk wisata itu sudah menjadi kebutuhan utama. Sehingga kemudian siapapun yang kemudian punya potensi itu, ya mari itu kemudian kita menjawab bahwa perkembangan gaya hidup, perkembangan manusia sekarang ya melihat bahwa wisata itu adalah menjadi kebutuhan utama, sehingga kemudian kita melihat bahwa mungkin setiap orang tidak bisa ke Bali selama liburannya, tidak bisa ke Jogja gitu ya, tidak bisa ke Raja Ampat atau di Labuan Bajo yang itu menjadi destinasi andalan termasuk Bromo andalan di Indonesia. Tapi tentunya kita harus menyediakan juga di tingkat lokal, apakah itu ada yang di Provinsi Jawa Timur maupun di wilayahnya mungkin antar desa, itu tentunya menjadi alternatif untuk masyarakat itu untuk mendapatkan kebutuhan utamanya itu menjadi tren menjadi itu adalah kebutuhan utama, sehingga kemudian ini juga bisa menjadi pasar yang bisa ditangkap oleh desa wisata. Sehingga desa wisata harus menyiapkan diri untuk menyambut pasar ini. Blitar itu, Kabupaten Blitar khususnya, itu angkanya 10 peringkat, masuk peringkat 10 besar destinasi terbesar wisatanya.
di Jawa Jadi Timur memang ya kita punya Candi Penataran ya, kemudian juga ada destinasi makam di kota. Ya. Tapi itu juga menjadi bisa penarik ya. Ya. Dan itu tentunya dengan tren yang terus meningkat, apalagi situasi sekarang krisis global itu kemudian membuat kontraksi di perekonomian sehingga orang pun tentunya akan terbatas untuk wisatanya. Nah ini yang harus ditangkap oleh teman-teman desa wisata. Intinya apa itu? Ekonomi bisa agak seret tapi wisata jalan terus. Harusnya. Jadi kontraksi ekonomi yang global yang disebabkan oleh perang maupun perang dagang Amerika itu ya. Ternyata ini sebenarnya menjadi peluang untuk UMKM dan teman-teman di industri kreatif yang itu adalah di level menengah ke bawah itu. Jadi jangan berpikiran kemudian tentunya Bali akan terkontraksi kayak COVID itu kan Bali kemudian mati dan sebagainya. Sementara COVID itu Bali mati, teman-teman di desa wisata itu malah jalan ya. Karena orang itu adalah kebutuhan utama. Sehingga ini harus ditangkap sebagai peluang teman-teman desa wisata sehingga kemudian berbenah bagaimana kemudian desa wisata itu bisa memberikan, memaparkan tentunya tidak hanya terkait dengan keindahan alamnya, orang karena datang itu pasti ingin memberikan wisata matanya ya, tapi juga kemudian harus ada nilai tambah sehingga wisatawan itu akan mengulang kembali. Misalnya selain pantainya yang bagus, yang bersih, yang nyaman, yang aman, kemudian toiletnya, kamar mandinya juga bersih, kemudian juga ada ketika di pantai berjemur ada tempatnya, payung-payung atau apapun, termasuk makanannya itu juga menarik dan menurut mereka itu enak sehingga bisa menjadi cerita dan tentunya selain mengulang datang kembali itu juga kemudian otomatis menjadi promosi kepada calon-calon wisatawan yang lain. Jadi inilah yang kemudian desa wisata itu harus memikirkan tidak hanya kemudian bisa mengeksplor pantainya yang indah, gunungnya yang indah, tapi juga di situ juga harus dijawab juga terkait dengan kulinernya, kemudian juga terkait dengan oleh-olehnya atau kemudian welcome-nya masyarakat. Iya, kegiatan masyarakat atau apapun yang itu bisa menjadi potensi untuk disediakan atau diekspos untuk menjadi destinasi wisata. Jadi butuh kreativitas ya tentunya, pemahaman terkait dengan potensi desa wisatanya dan juga menjaganya. Sehingga kalau dulunya bagus kemudian akhirnya jadi kotor, oh berarti ini tidak menjaga itu. Yang dulunya itu ya awal-awal biasanya euforia itu ya. Setelah itu setelah setahun 2 tahun kemudian tidak dijaga. Nah, itu kemudian ya pasti akan orang akan tidak kembali lagi. Nah, ini yang kemudian kesiapan desa itu menjadi destinasi itu memang tidak mudah. Selain infrastruktur, juga manajerialnya, ya pengelolanya, SDM pengelolanya, juga masyarakatnya. Jangan sampai kemudian masyarakatnya tidak mendukung, ya. Masyarakatnya misalnya kalau ikut berjualan harganya tidak ada standarnya sehingga kalau istilahnya ngentol harganya dan sebagainya. Lah itu kan berarti tidak mendukung. Kemudian kalau ada yang tanya tanya tujuan atau tanya jalan itu dijawab dengan ramah dan sebagainya, itu adalah kesiapan dari masyarakatnya. Ini juga penting. Sehingga memang Pokdawis, kelompok sadar wisatanya itu menjadi pengelola yang tentunya SDM-nya dan juga bagaimana kemudian betul-betul kemudian bisa menjaga itu ya. Termasuk kemudian kaitannya dengan infrastruktur maupun pendukung lainnya yang terkait dengan penunjangnya. Misalnya harus ada untuk meningkatkan kunjungan misalnya. Ya kerjasama dengan travel. Kemudian juga membuat event yang itu menarik, yang langka, yang kemudian itu dianggap hal yang baru yang orang pengen tahu dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah promosi. Karena
kita tentunya desa wisata itu tidak bisa seperti wisata-wisata yang besar, yang dia bisa main promosi di baliho-baliho besar, di bandara atau dimanapun ya, atau melalui menyewa di TV dan sebagainya. Tentunya kan tidak mungkin karena desa wisata dengan keterbatasan. Sehingga perlu kreatif untuk melakukan promosi, misalnya melalui media sosial, mengajak influencer di lokal ya, kemudian pilihan-pilihan terhadap foto biar viral, TikTok dan sebagainya, itu saya pikir kreativitas yang tentunya harus dimiliki oleh teman-teman desa wisata, dan saya yakin kalau desanya itu memang benar-benar ingin menyiapkan desa wisata, maka aktor-aktor di dalamnya termasuk anak-anak mudanya pasti menjadi aktor yang kreatif. Nah, kalau sudah kreatif itu, industri kreatif itu sebenarnya ininya, triggernya itu adalah SDM-nya, pelakunya. Kalau pelakunya kreatif, ya tentu akan semakin maju. Nah ini kebanyakan Mbak Irma, desa wisata itu kan modalnya sama, latar belakangnya sama, yang dijual sama, sehingga tidak ada diferensial antara si A dengan si B, dan sehingga muncul persaingan-persaingan yang sebenarnya tidak. Makanya kan bagaimana ini manajemen mengelola ini? Dulu tuh kan FOMO semua, desa wisata langsung membuat waterboom semua. Desa wisata kemudian menawarkan permainan anak-anak, ya kan semuanya gitu kan? Karena dianggap di sana ramai, ada waterboom, ada kolam renang, ya, ada kafe dan sebagainya. Nah itu yang kemudian semuanya FOMO, semuanya di situ. Itu bukan desa wisata, ya. Dan desa cara berpikirnya itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi yang namanya desa wisata itu harus ada diferensiasinya. Itu artinya bahwa selain itu juga diatur di Perda Desa Wisata, itu bahwa desa wisata itu selain pada prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip regulasi bahwa ini adalah untuk tentunya memakmurkan desanya, kemudian juga menjaga kelestarian alamnya, menjaga ekosistem dan sebagainya, dan menjadi potensi untuk pembangunan di desanya, maka juga harus melihat bahwa desa wisata itu tidak sekedar kemudian menyuguhkan wisata. Jadi ada edukasinya, ada kalau edukasi itu kan termasuk di dalamnya ada semangat untuk sustainability-nya, ya itu yang harus ditengahkan di situ, kesinambungan. Sehingga memang itu yang harus teman-teman di pelaku desa wisata harus melihat itu, sehingga tidak FOMO tadi. Kalau pinter misalnya, karena pasar itu, nah ini pemahaman terhadap pasar itu juga penting, ya. Jadi kalau misalnya kayak Pudak ini, itu kan Desa Ngadipuro itu kan punya 12 pantai yang luar biasa, termasuk Pantai Pudak ini. Dan ternyata Pantai Pudak ini tidak kalah dengan Labuan Bajo. Kalau kita di atas sini ada yang namanya Songgolangit Cafe itu ya, itu di atas tebing yang kemudian langsung mengarah ke pantai. Ternyata kemudian orang bisa melihat bahwa ini kalau kita foto-foto itu sama kayak foto di Labuan Bajo. Atau Raja Ampat. Raja Ampat ya. Ada kemudian foto belakangnya ombak besar, itu juga bisa itu. Nah ini yang perlu diekspos oleh teman-teman pelaku desa wisata. Buat foto yang bagus, kemudian main di TikTok dan sebagainya. Artinya bahwa sunset di Songgolangit itu sangat luar biasa untuk melihat matahari terbenam dan sangat cantik sekali. Itu harus diekspos itu. Kemudian juga bahwa Pudak itu ada tanaman Pudak yang itu langka, yang itu adalah untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi di Jadi pantai. Pudak itu nama tanaman. Tanaman. Ya, saya ikut nanam itu. Jadi tanaman yang kemudian harus kita jaga karena ini untuk agar tidak terjadi abrasi, pantai tetap hijau ya. Dan itu langka, dan Pak Lurah juga melestarikan itu. Nah, ini juga edukasinya di situ. Ya, paling enggak pembeda dengan pantai-pantai yang lain, gitu ya. Termasuk kebersihannya.
lingkungannya. Ini yang saya belum lihat, ini ada penyu atau enggak? Kalau penyu sudah ada, timurnya kan. Kalau kemarin saya di Jolo timurnya Sutro itu. itu sudah mulai konservasi penyunya. Oh, itu iya, saya iya. sudah lihat di sana, masyarakatnya itu sudah, nelayannya sudah enggak Iya. mau lagi nangkep penyu, itu sudah dianggap sebagai Kejahatan. malapetaka. Karena nanti akan mempengaruhi pada ininya, apa betul. namanya, kehidupannya. Jadi justru ikut konservasi lah. Inilah yang kemudian ditawarkan sehingga tidak hanya menikmati alamnya, jika dieksplor sebaik mungkin melalui foto dan sebagainya, sehingga masyarakat tertarik, karena bagaimanapun wisatawan itu kan ingin datang karena keindahan. Termasuk kemudian pengikut-pengikutnya, artinya kulinernya, kemudian oleh-olehnya, atau hal-hal menarik yang bisa dinikmati atau dibeli di situ, sehingga ada kekhususan ya, ada yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian edukasinya itu juga penting, karena masyarakat sekarang sudah banyak yang sadar bahwa ini tanggung jawab kita semuanya loh, bukan hanya tanggung jawab masyarakat di sini, tapi juga kita sebagai pengunjung juga punya tanggung jawab. Sehingga mungkin ada kalau misalnya di sana terkenal dengan pudaknya itu mungkin masyarakat bisa ikut sekaligus melestarikan, ikut nanam pohon, ikut misalnya ya apapun lah yang ikut bersama kegiatan bersih-bersih pantai atau apapun. Kalau misalnya ada penyu ya ikut konservasi penyu dan sebagainya. Itu juga harus dieksplor, harus dipunyai oleh desa wisata, sehingga ada hal lebih yang wisata dengan nilai lebih, yang itu tentunya menjadi karakteristik desa wisata selain desa wisata dibanding dengan wisata yang lain. Itu Mbak Irma, mungkin ini kesimpulan dari tadi yang pertama, apa yang kita bicarakan itu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, banyak daerah lain itu yang sama sekali tidak punya potensi alam. Tapi mereka itu sangat sangat pengen gitu. Tapi sementara yang punya potensi alam juga nggak dikemana-kemanain gitu. Banyak yang dibiarkan. Nah, terhadap yang nggak punya wisata dan kemudian pengen masuk dalam dunia wisata itu, mungkin ada kiat-kiat khusus atau tips dari Mbak Irma. Yang utama adalah desa itu, terutama pemimpinnya, kepala desa itu melihat potensi. Jadi potensi itu tidak hanya sumber daya alam, tapi juga banyak. Jadi misalnya salah satunya yang sekarang ini Desa Tembalang misalnya, ingin membuat farmer market, karena dusun-dusunnya itu sudah menggerakkan tanaman pekarangan sayur-sayur misalnya. Lah, kemudian cara menjualnya yang itu memberikan nilai tambah sekaligus untuk menjadi wisata, ya bisa dibuat pasar sore, ya pasar petani, karena langsung di situ petaninya yang jual, orang kan jadi tertarik nih. Kalau di luar negeri itu farmer market pada hari-hari tertentu itu banyak yang hadir, karena mereka merasa bahwa ini fresh, ini langsung petani, mendukung petani dan sebagainya, dan itu menarik menurut saya. Jadi itu bisa dilakukan. Justru segmen khusus itu yang sebenarnya menjadi peluang dibanding dengan segmen umum yang diambil banyak orang. Atau mungkin yang punya kali kecil misalnya di Tembalang lagi itu ya, ada bisa tabing ya, itu kan hal yang kelihatannya apa sih ini, ternyata juga itu kemudian menarik. Jadi memang sangat kreativitas ya, dan jeli melihat potensi ya, kepala desa yang tentunya juga manajer di desanya itu, sehingga potensi-potensi yang ada ini bisa dikembangkan itu. Termasuk di Minggirsari itu kan sekarang lagi viral pasar itu. Pasar kuliner yang pasar rakyat, pasar tradisional itu juga menarik. Itu saya lihat pada hari-hari tertentu tuh banyak yang datang itu ya karena belum ada, dan itu menarik sehingga orang bisa nostalgia zaman dulu. Dan itu mereka lakukan dengan konsisten. Iya, konsisten. Ya, kalau nggak cepat putus asa. Itu yang tentunya itu harus kita apresiasi desa-desa yang konsisten untuk kemudian itu bisa kemudian ada di hati masyarakat, dan ya tentunya pasarnya ya kemudian terbentuk di situ.
Mbak Erma kira-kira seperti apa yang akan dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk mendampingi ini tadi, secara khusus kalau misalnya ada, kalau perusahaan itu ada apa itu namanya special line atau line khusus gitu ya, jalan khusus, karena ternyata apa yang dilakukan oleh banyak teman-teman kita itu juga mereka kurang merasa pede, kurang merasa mampu untuk memulai sebuah ini, padahal rumusnya pertama kan memulai aja dulu. Tapi artinya memulai aja dulu bukan berarti hal-hal lain, faktor-faktor lain kita tinggalkan, tetap itu. Tapi untuk memulai itu ternyata berat gitu ya, yang saya lihat. Dia punya potensi, dia punya resources yang lain, SDM yang cukup. Tapi untuk, ada ini, saya sering menjumpai hal seperti itu, Mbak Erma. Mau memulai ini, launching aja ditunda-tunda karena ketidakpedean. Itu. Mungkin ada kiat khusus dari Mbak Erma yang sudah melalang buana ke banyak tempat, melihat kemudian mengambil apa titik-titik pengalaman dari sebuah wisata itu, Mbak Erma. Ya, sudah tidak zamannya tidak pede. Karena semuanya sekarang sudah pede dengan apalagi ada media sosial itu ya. Ada yang terlalu kepedean, overconfident, apa-apa, ada yang nggak pede-pede banget. Karena kan kalau tidak pede nanti tidak mengalami ya, kemudian tidak dari pengalaman itu jatuh bangunnya itulah baru kemudian bisa mendapatkan banyak hal pembelajaran di situ ya. Saya pikir memang tugas dari semua pihak terutama adalah pemerintah untuk bagaimana tidak hanya mendampingi tapi memotivasi itu juga penting ya. Dan tentunya meyakinkan bahwa desa wisata ini menjadi salah satu cara kita mengukir pertumbuhan ekonomi di desa itu. Ya. Jadi semua harus yakin bahwa jangan hanya tergantung pada program pemerintah. Nah, itu yang kebanyakan itu. Ya, nunggu aja nggak selesai. Ya. Jangan hanya ini pada yang lama misalnya pertanian gitu ya. Jadi itulah yang kemudian harus kreatif gitu ya, harus kreatif, termotivasi sehingga kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur di periode yang kemarin khususnya Komisi B, karena yang periode kemarin pun saya juga di Komisi B, kita sudah menginisiasi dan mengesahkan perda pemberdayaan desa wisata dan di situ sangat lengkap sekali. Jadi kita memang meyakini bahwa pariwisata desa atau desa wisata ini menjadi salah satu alternatif kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, desa dan kota atau antar kabupaten, dan juga untuk mengurangi kemiskinan karena biasanya kemiskinan itu ada di desa. Sehingga kemudian kita banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten selain untuk meningkatkan SDM-nya, melakukan pelatihan-pelatihan, ya, juga kemudian melakukan pendampingan sehingga kita melakukan salah satunya adalah melalui lomba atau melalui pelatihan, ya. Juga kemudian infrastruktur atau dukungan-dukungan yang lain juga bisa diberikan. Jadi di Perda itu tentunya menjadi dasar regulasi untuk bagaimana kita ke depan untuk terus mengembangkan desa wisata. Ada kisah yang menurut saya ini ada yang bilang konyol, ada yang bilang kreatif dan sebagainya. Teman-teman yang mungkin pernah ke Thailand, terutama ke Thailand Selatan, itu banyak yang dalam tanda kutip miso-miso kan. Karena begitu masuk sebuah diajak jalan-jalan ke bawah, ternyata di sana itu diajak melihat demonya orang nyumbat kambil. Iya. Itu menjadi itu. Dan bule-bule itu ndelongop gitu. Lah, kita ini loh rumahnya desa Jawa kapusan juga. Lah iku lek bendino di kita itu ya. Dan ternyata ada segmen pasarnya itu juga. Iya, dan bagi orang yang nggak pernah lihat itu kan memang, apalagi yang nyumbat kambil itu cewek, Mbak. Pakai celana segini dan lincah betul. Itu bisa dijual. Artinya apapun yang ada di sekitar kita bisa dijual, dan teman-teman yang tidak punya potensi ya jangan
jangan kecil hati, pasti punya potensi pasti ada. digali. Gitu. Ya. Makasih Mbak Erma Sama-sama. hadirnya di ABTVN Podcast, dan semakin menarik juga kalau misalnya apa yang kita bincangkan ini menarik minat Anda untuk yang pingin mengelola wisata. Ternyata dibilang sulit juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Rumusnya 4 sehat 5 wisata, jangan sampai lupa. Healing. Itu agar kita lebih banyak hal untuk lihat sebelah kita, untuk membandingkan, terutama bagi calon pengelola wisata, untuk belajarnya nggak usah jauh-jauh, tetangganya aja mungkin yang punya wisata eksis, seperti apa mereka mengelola sebuah wisata. Mbak Erma, terima kasih sekali kedatangannya dan inspirasinya. Teman-teman yang lain kalau misalnya ingin diskusi, ingin bincang-bincang tentang wisata, Mbak Erma posisinya sebagai anggota Komisi B di fraksi PDI Perjuangan akan terus mendampingi dan memberikan banyak hal yang mungkin bisa kita sinergikan dengan kita semua. Terima kasih, ABTV in Podcast.